على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Al-Muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, berkhusus Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk wakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Kita niatkan semoga dengan keberkahan majlis yang kurang sehat diangkat penyakitnya, disembuhkan, panjang umur, banyak rezekinya, usahanya serba lancar, berkah, anak-anak yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita niati i'tikaf, semoga duduknya kita melaksanakan sunnah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca Al-Fatihah untuk almarhum Haji Syarifuddin, Syaifuddin Zuhri. Beberapa hari sebelum beliau wafat sempat kirim ke saya, Ustaz, ini tulisan saya lagi yang berikutnya itu. Saya bilang alhamdulillah terus bermanfaat untuk umat. Ya Ustaz menunggu mengisi waktu-waktu begitu artinya. Insyaallah almarhum ahli khair, ahli surga, wajabat lahul jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah, kita sampai di halaman 24. 24 nasihat yang ke-15. Di tengah-tengah itu ya. Dua 12 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wal maqalatu al-khamisata asyarata. Nasihat yang ke-15. An Nabi alaihi salam anhu qala. Dari Nabi alaihi salam sesungguhnya beliau bersabda, Alamatus syaqawati arba'atun minal umur.
tanda hidup dalam kesengsaraan, dalam kesulitan, itu ada 4 perkara. Yang pertama, nisyanud dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Kita habis dosa, lupa aja. Ya. Min ghairi nadamin 'alaiha, tanpa dia menyesalinya. Jadi kagak ada penyesalan dalam dirinya dia pernah melakukan kesalahan. Kan sebaiknya orang berbuat dosa langsung dia taubat, menyesal, berjanji untuk tidak mengulanginya. Ya. Jadi dia melupakan dosa-dosa yang lalu tanpa ada penyesalan. Wa hiya ay wal halu annaha indallahi ta'ala mahfuzatun. Sesungguhnya dosa-dosa yang pernah kita lakukan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, ya, beberapa tahun yang lalu, itu indallahi, di sisi Allah, mahfuzatun, selalu tercatat. Allah kagak lupa itu. Ya. Apalagi Allah punya malaikat yang ditugaskan mencatat amal-amal kita. Namanya siapa? Malaikat al-hafazatu. Ya. Mencatat semua amal-amal kita. Jadi indallahi ta'ala mahfuzatun, ay madbutatun bi'adadiha wa zamaniha wa mahalliha. Ya, subhanallah. Ya, tercatat oleh Allah itu ada dia jumlahnya juga. Berapa kali kita gibahin tetangga, ada catatannya. Berapa kali kita suuzon, ada catatannya. Ya. Waktunya juga tercatat, lengkap. Ya. Kemudian tempatnya juga tercatat. Jadi kita nanti kagak bisa bohong sama Allah. Ketika yaumul jaza, hari persidangan itu kita nggak bisa bohong. Al yauma akmaltu lakum, ya apa? Al yauma apa Yasin itu? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa nukallimu aydihim wa tashhaduhum arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kita dibungkam, kaki kita dibungkam, nggak bisa bicara, ya. Mulut kita dibungkam, nggak bisa bicara, tapi tangan kita ngomong, kaki kita ngomong. Iya, tanggal sekian, hari ini, jam sekian, saya pernah ke situ, ya. Jadi harus kita selalu apa? Tobat, sering tobat. Yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah bil qalbi. Ya. Mengingat kebaikan-kebaikan yang lalu di dalam hatinya. Ini tanda-tanda kesengsaraan. Orang ketika sudah melakukan amal baik sudah lupa aja, ikhlas. Ya, udah nggak perlu diingat-ingat lagi, nggak boleh tamanni. Dulu saya pernah itu, dulu pernah ini, dulu. Ya, semua perbuatan kebaikan yang kita lakukan sudah lewat itu ikhlaskan lillah karena Allah. Ya. Wala yadri, dan dia tidak tahu aku bila al-hasanat, apakah kebaikan-kebaikan itu diterima oleh Allah amruddan atau ditolak gitu. Yang penting kita sudah melakukan amal soleh, udah kita pasrahkan kepada Allah. Amal tuh nanti doa lain kita minta sama Allah, Allahumma taqabbal, ya terima amal-amal kami. Kalau kurang, Allahumma tammim taksirna, ya Allah sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami, gitu ya. Wa nazaruhu ila man faqahu fid dunya. Yang berikut yang ketiga,
Ya, tanda-tanda orang-orang yang sengsara itu dia pandangannya kepada orang yang lebih darinya di dunia, tentang dunia. Jadi kalau hal-hal yang bersifat dunia, ya dia pengen kayak itu. Tapi hal-hal yang bersifat akhirat, tetangga kita rajin baca Quran, dia kurang demen. Tetangga kita rajin duduk di majelis ta'lim, dia kurang demen. Tapi kalau hal-hal yang bersifat dunia, dia kejar. Ya. Bi an tamahan nazaru laha, katanya. Dia tomak, dia serakah, dia rakus. Ya. Untuk melihat dunia. Walam yarda bil qismat. Dan dia tidak ridha dengan pembagian Allah. Kita sudah jelaskan sebelumnya, rezeki itu maksum, sudah dibagi oleh Allah. Madmun, sudah dijamin. Mau'ud, sudah dijanjikan. Ya. Satu lagi tamlik, sudah dimiliki. Seseorang tidak akan meninggal sebelum mendapatkan rezekinya. Ya. Dapat semua kita sebelum kita meninggal dunia. Baik. Yang keempat, ya, wa nazaruhu ila man dunahu fid din. Ini sebaliknya. Kalau tadi dia melihat orang-orang yang sukses dalam dunia, dia tamak. Ya, sekarang sebaliknya. Ya, pandangannya kepada orang yang lebih di bawahnya tentang dunia. Ya. Tentang agama. Ai al-amal salih, tentang amal saleh. Walam yashkurillaha ala ni'ami amali nafsihi, dan dia tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat amal dirinya. Jadi jamaah sekalian, ketika bicara tentang bab syukur, itu kalau kita tanda bersyukur kepada Allah, yang pertama kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Orang kaya Allah kasih, selain dia tetap melaksanakan perintah Allah, itu dia punya kelebihan rezeki, dia bagi-bagi, sedekah, infak. Ya. Kemudian yang kedua yang paling sulit, dia tarkul ma'asi, dia harus meninggalkan maksiat. Jadi ini orang dapat nikmat, syukur ya, tiap malam dia bangun, sholat, tapi dia kagak bersedekah, enggak infak, dia belum dikatakan bersyukur. Dan dia maksiat mata, maksiat mulut, maksiat hati, ya, itu belum dikatakan bersyukur. Jadi ketika dapat nikmat tetap dijaga jawarihnya, jangan sampai maksiat. Baik. Maka dia bersyukur kepada Allah Ta'ala ala ni'amihi ta'ala alaih, ya, atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepadanya. Kelewatan ya. Kelewatan. Yaqulullahu, Allah berfirman, aradtuhu, aku menginginkannya, bermakna iyyahu anid dunya wa i'anati iyyahu anat ta'ah. Artinya iyahu, kepadanya tentang dunia, wa i'anati, dan pertolonganku iyahu kepadanya ala ta'ah. Jadi jemaah, tidak ada semua amal yang kita lakukan di dunia ini tanpa rahmat Allah, tanpa kebaikan Allah. Hari ini kita bisa salat berjamaah itu karena rahmat Allah. Ya, bapak-bapak misalnya tadi pagi, sore melakukan sebuah amal sukses, itu karena rahmat Allah. Enggak ada yang berjalan di muka bumi ini tanpa rahmat Allah. Maka ketika kita bisa melakukan amal itu, harus kita bersyukur kepada Allah. Di situ ada bantuan Allah. Ya, makanya jangan pernah tinggalkan sholat. Di situ ada ungkapan yang selalu kita minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. I'anah, ada i'anati. Ya, minta bantuan Allah. Walam yuridni birridha wa syukur.
tapi dia tidak menginginkan kepadaku ridho dan syukur. Nah, ini bahaya. Dikasih amal soleh, dia kagak, ya, tidak bersyukur dan tidak ridho. Harusnya kita bersyukur. Hari ini kita bisa ngaji, bersyukur. Ini amal soleh. Ya Allah kasih waktu, Allah kasih kesempatan, Allah kasih hatinya betah di masjid, pengen dengerin ilmu, duduk bersama ikhwan, ya, saudara-saudara semua. Itu nikmat dari Allah, nikmat maknawiyah namanya, nikmat batiniyah, nikmat ukhrawiyah, ya. Nama lain nikmat maknawiyah. Yaqulullahu aradtuhu, ya. Allah berfirman, aradtuhu, aku menginginkannya. Bimakna artinya iyahu anid dunya, ya. Wa i'anati iyahu ala ta'ah. Artinya dia dikasih dunia tapi untuk ketaatan, yaitu ada bantuan dari aku. Walam yuridni birridha wa syukur, dan dia tidak menginginkanku dengan ridho dan syukur. Dikasih amal soleh tapi dia kagak ridho, kagak syukur. Fataraktuhu bitarkin nusrati, ya. Maka aku tinggalkan dia bintarkin nusrati, dengan meninggalkan membantunya. Jadi kalau kita dikasih amal soleh, bapak-bapak, kita harus bersyukur dan ridho. Kalau kita nggak syukur, nanti Allah tinggalin, nggak ada lagi bantuan. Ya Allah. Kan kita sering tuh bapak-bapak dalam bantuan Allah. Di depan kita misalnya ada gangguan, ya, maksiat sama kebaikan. Itu kita dibimbing, pilih yang baik, itu yang aneh. Ya, ada namanya jazabat i'anah ilahiyah. Ada magnetis Allah ditarik itu. Orang yang kagak ada nur, kagak ada ilmu, kagak ada cahaya, itu ghaflah, lalai. Hanyut dalam kelalaian, ghaflah, jauh dari Allah, dia nggak sadar. Ya. Jadi setelah kita dikasih ilmu, dikasih amal, kita bisa tunaikan ikhlas karena Allah, di situ kita harus ridho dan syukur. Agar apa? Agar terus nanti himai Allah. Ya. In syakartum la azidannakum. Begitu. Sebaliknya kalau kita tinggalkan syukur, ya, tinggalkan ridho, itu Allah akan juga apa? Dibiarin kita, enggak ada lagi bantuan Allah. Wa alamatus sa'adati arba'atun minal umur. Sekarang tanda-tanda kebahagiaan itu, ya, ada 4 perkara. Pertama, dzikrul dzunubi al-madiyah. Ini sebaliknya tadi, selalu mengingat dosa-dosa yang lalu, tapi bin nadami wal istighfar, dengan penyesalan dan minta ampun. Ketika bapak-bapak ingat, oh dulu pernah ini jatuh dalam kegelapan, langsung dia nyesal dan istighfar. Jangan bapak-bapak ingat tapi merasa lezat. Dulu saya pernah dilezatin, jangan. Itu maksiat lagi tuh, maksiat qalbiyah. Tapi ketika ingat, nyesal. Yang mudah ya, bapak-bapak pada jatuh, selingkuh misalnya sama wanita lain. Ingat, bukan dia itu, kelezatan itu dosa lagi. Tapi apa? Nyesal, menangis, istighfar, gitu. Ya. Pernah mencuri, misalnya, pernah nyakitin orang tua, ingat, menyesal, istighfar, gitu ya. Yang kedua, tanda kebahagiaan itu adalah wanisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan yang lalu, ya. Sudah melakukan sedekah misalnya, mudah lupain, jangan diingat-ingat lagi, ya. Ka'annaha lam taqa' minhu, seakan-akan kebaikan yang telah lalu itu belum pernah terjadi darinya. Li'annaha la takhlu minal ilal, karena dia tidak akan lepas daripada ilah. Apa ilah itu? Penyakit-penyakit. Ada orang setelah beramal ada ujub, hilang.
Setelah beramal ada kiber, sombong, hilang. Setelah beramal ada fakhar, hilang. Kita pernah sebutkan kan kemarin kan, orang amalnya banyak, tapi ketika dilaporkan naik ke langit yang kedua, di situ ada malaikat yang menangani kasus-kasus fakhar. Orang bangga dengan amalnya, tertahan di situ. Di langit yang keempat ada ujub, orang bangga dengan amalnya, tertahan juga di situ. Langit yang ke tiga ada kibar, tertahan juga. Ya. Jadi ketika kita berhasil melakukan amal soleh itu buru-buru bersyukur. Ini kagak lepas daripada bantuan Allah, kebaikan Allah. Maka kalau bapak-bapak tawaf, sa'i, itu ada bacaan tuh, bi ihsanihi, karena kebaikan Allah, karena rahmat Allah. Ya, bukan karena kepintarannya, kecerdasannya, kekuatannya, bukan. Ya, tapi karena kebaikan Allah kepada diri kita, dituntun kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Ya. Kullun minallah, semuanya dari Allah. Ya. Maka wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Itu kaidahnya. Baik. Wa nazaruhu ila man faqahu fid dini fayaktadi bihi. Dia selalu melihat kepada orang yang lebih darinya dalam urusan agama. Ini berikan yang tadi. Kemudian fayaktadi bihi, dia mencontohnya. Misalnya nih abah udah seumur ini agak pernah lepas berjamaahnya. Ini amalan luar biasa. Ini harus dicontoh ini. Ya. 5 waktu setelah berjamaah ini luar biasa. Ini bapak ini rajin baca Quran, ini amal soleh, rajin dicontoh. Ila man fawqahu fid din, kepada orang yang amalnya lebih tinggi, lebih banyak dalam hal agama. Kemudian dia mencontohnya. Itu tanda orang yang bahagia. Ya. Kemudian wa nazarahu ila man dunahu fid dunya. Sebaliknya, dan pandangannya kepada orang yang kalau untuk dunia yang lebih rendah darinya, jangan yang lebih tinggi. Ya, beda dengan ini tentang ketamakan ya. Beda dengan prestasi. Wah, ya, prestasi. Saudara saya dia habis S1, S2, masa pengen juga, beda. Ya, makanya kata Nabi boleh kita dalam 2 hal yang hasad. Orang dikasih Al-Quran dibaca terus Al-Quran, dikasih karunia bisa baca Quran, dia hari-hari mendengar Al-Quran, boleh iri sama dia. Ya, dikasih kekayaan, dia suka sedekah terus, boleh iri sama dia. Ya, bukan dunia tentang ketamakannya yang kita ubah. Baik. Jadi kalau melihat kepada dunia, lihat kepada orang yang lebih rendah, gitu. Fayashkurullah ta'ala ala ni'amihi. Lalu dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah ta'ala alaih kepadanya. Artinya alhamdulillah ternyata kita masih punya motor. Tetangga kita ternyata baru punya ya, yang terdiri di bawahnya. Dan punya sepeda doang. Kemana-mana naik sepeda. Yang punya sepeda ilaman dunahu fid dunya. Oh, kita masih bersyukur punya sepeda. Tetangga kita punya sendal doang. Kemana-mana pakai sendal. Begitu ya pada dunia. Tapi kepada akhirat lihat, oh dia rajin sholat malam. Saya pengen juga tuh kayak dia tuh, gitu ya. Baik. Wal maqalah asadisata asyarata, maqalah yang ke-16. An ba'dil hukama, dari sebagian hukama, anna sya'airul imani ay alamuhu arba'atun min al-a'mal.
bahwa syiar-syiar iman, simbol-simbol iman, tanda-tandanya iman itu ada 4, ya. Pertama, at-taqwa, takwa. Ini yang hampir setiap Jumat diingatkan, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wa huwa fit taati, ya, taat, ya, takwa dalam ketaatan kepada Allah. Yuradu bihi al-ikhlasu, maksudnya adalah ikhlas. Ketika jamaah melakukan ketaatan kepada Allah, ada nilai-nilai ikhlas. Ibadahnya bukan karena tetangganya, bukan karena orang lain, atau bukan karena haz dirinya, keberuntungan, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen disebut-sebut, bukan. Ya, wa fil ma'siyati iradu bi at-tarku wal hadar. Nah, dan dalam maksiat maksudnya adalah takwa, dalam maksiat maksudnya meninggalkan maksiat, dan dia hati-hati dalam, ya, takut jatuh kepada maksiat. Nah, maksiat ada 2, maksiat zahirah dan batiniyah. Ya, mana kan saya pernah sampaikan, ya, Nabi sangat intens kepada hal-hal yang bersifat batiniyah. Nabi pesan, wahai putraku, kalau kau sanggup setiap hari pagi sore upayakan dirimu, hatimu bersih dari penyakit-penyakit hati, dengki, iri, hasad, merasa besar, ya, hatinya kagak ada rahmah, itu upayakan dibersihkan selalu. Tazkiyatun nufus, diganti tuh yang tadinya hatinya tinggi aja, sombong, ganti dengan tawadu, ya. Yang tadinya ria, ganti dengan ikhlas. Terus begitu, ya, latihan. Nah, ternyata amal-amal batin ini jauh lebih penting daripada zahiriyah. Baik. Wakila huwa muhafazatu adabis syariah. Ada yang mengatakan juga ketakwaan adalah muhafazah, menjaga adab-adab syariah. Salatnya dijaga, waktunya puasa ditunaikan, waktunya zakat dia zakat, ketika punya harta kesempatan dia waktu haji, umroh gitu, ya. Wakila, ada juga yang mengatakan takwa itu sebenarnya adalah al-iktida'u bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan, mencontoh, meneladani nabi secara qaul dan fi'lan, ya. Ini jamaah salah satu doa saya punya cita-cita mengarang 10 buku dari doa ini. Pertama minta ilmunya Rasul, minta asrarnya Rasul, minta anwarnya Rasul, minta ahwalnya Rasul, minta akhlaknya Rasul, minta tarbiyahnya Rasul. Nabi sukses nih dalam waktu 23 mendidik umat. Minta sunnahnya Rasul, kaulan wa fi'lan. Minta bisa mutabaah, mengikuti, mencontoh, meneladani Rasul zahiran wa batinan. Ada orang zahirnya cakep, tapi batinnya terganggu terus. Namanya dia ghafilan, dia lalai sama dirinya, lupa amal solehnya semuanya karena orang. Terus Allah bilang apa? Malaikat, kamu tertipu semuanya. Manusia, kamu juga tertipu sama dia. Dia kalau beramal, kata innahu amila amalan li ghairi. Dia kalau beramal untuk selain aku, bukan untuk aku, kata Allah. Ya, jadi ini harus muhasabah jamaah. Maka dalam tarbiyah ketika dia melakukan amal soleh, tanya dulu, ini lillah atau li nafsi atau li ghairi. Selalu muhasabah, mawas diri seperti itu. Ya. Agar apa? Agar semua amal yang kita lakukan, ya. Jadi emang amal itu sulit, Pak. Pertama beramal perlu ilmu. Oke.
ilmu, amal. Amal naqtadi bin Nabi, mencontoh Nabi. Udah contoh, ini ikhlas apa kagak nih? Terus aja begitu. Sampai semua amal-amal kita ikhlas lillah karena Allah, ya. Jadi takwa itu punya makna banyak, ya. Dia ikhlas dalam ketaatan. Kedua, dia menjauhkan maksiat. Hati-hati jatuh dalam maksiat. Takwa juga adalah menjaga adab-adab syariah. Takwa juga mencontoh meneladani Nabi secara kaulan wa fi'lan. Ya. Kemudian takwa juga katanya wal haya. Haya. Bukan ya. Sekarang yang kedua, setelah takwa haya. Sekarang haya. Ya. Malu. Wa huwa nau'an. Malu itu ada dua macam. Ada yang nafsani, ya. Ada yang malu secara naluri, tabiat, ya. Wa huwa alladhi khalaqahu Allah taala fin nufusi kulliha. Ya. Malu ini yang Allah ciptakan di dalam diri kita semuanya. Kal haya'i min kasfil aurah. Seperti malunya kita, aurat kita tuh tersingkap. Ibu-ibu misalnya, ya, mohon maaf, pakai baju yang nggak pakai jilbab lagi, dan bu pakai kancing, pakai atasnya orang tertutup. Pas dia keluar ketemu orang baru kali ada rasa malunya, ya, malu auratnya tersingkap. Itu malu yang naluri itu. Kemudian wal jima'i bainan nas, malu dia berhubungan suami istri di tengah orang banyak. Ini yang paling serem, orang berbuat maksiat dia udah kagak malu lagi. Di tengah umat dia berbuat maksiat. Waliyadzubillah. Ya. Jadi malu ada dua macam. Malu yang tabii, bawaan yang Allah ciptakan di dalam dirinya, seperti malu tersingkapnya, terbukanya auratnya, dan malu dia berhubungan di tengah orang banyak. Yang kedua, wa imaniyun wa huwa, dan iman itu wa huwa ayyamna'al mu'mina min fi'il ma'asi. Nah, iman itu, ya, yang ada dalam dirinya, dia mencegah orang mukmin untuk melakukan maksiat. Apa dasarnya? Ini namanya maf'ul ajli, khaufan minallahi ta'ala. Semata-mata takutnya Allah. Bukan takut sama bininya, bukan takut sama suaminya, bukan takut sama keluarganya. Khauf min Allah. Ada tingkatannya, ada khauf, ada rahab, ada wahab. Ya. Takutnya kalau yang sama Allah itu rahabah. Artinya pikirannya, hatinya udah nggak lagi ke manusia, ke Allah aja. Dan mulai dia keluar rumah langsung kasyafnya ke Allah, musyahadanya, ya, syuhudnya. Ini harus kita latih, Pak, ya. Apa menghidupkan sensitivitas hati kita agar selalu kemana-mana dilihat Allah. Itulah yang insya Allah kita akan selamat, ya, akan selamat. Pengen melakukan maksiat, ya, Allah melihat saya, Allah ngawasin saya, Allah bersama saya. Kalau kagak ada, jatuh kita, ya, terjebak sama maksiat, maksiat pikiran, maksiat qalb, maksiat jawarih. Ya. Yang keempat, yang berikutnya wasyukuru, syukur. Apa itu syukur? Wa huwa tsana'u 'alal muhsini. Syukur adalah dia memuji, sana memuji. Memuji kepada siapa? Kepada al-muhsin, kepada Allah yang Maha baik pada dirinya. Ini kita bisa ke sini memuji Allah, subhanallah, terima kasih ya Allah. Saya tuntun bisa hadir pengajian itu. Bi dzikri ihsanihi,
dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah. Fal abdu yashkurullah, maka seorang hamba dia bersyukur kepada Allah, ay yusna alaihi, atau dia memuji Allah bi dzikri ihsanihi, dengan menyebut kebaikan-kebaikan Allah, alladzi huwa ni'mah, itu adalah nikmat. Tadi saya sampaikan, ketika kita bisa melakukan kebaikan, ingat itu anugerah dari Allah, itu rahmat dari Allah, maka di sini harus yusna alaih, segera alhamdulillah. Itu ya. Kalau kagak kita dianggap sombong oleh Allah, ngaku iddai. Kan penyakit hati itu dia selalu mengaku kalau kesempurnaan, kesuksesan dia pengennya dia. Tapi enggak, kita ditarbiyah. Kalau kita sukses apa? Min fadlillah. Lihat Nabi Allah Sulaiman sukses, dikasih apa aja, kerajaan, kekuasaannya sampai menembus sampai binatang, ya, mal jin pada apa katanya? Hadza, catat. Buat ini karena saya pinter, ini karena saya S3, S2, bukan. Hadza min fadli Rabbi. Enggak ada lagi ungkapan yang paling indah itu. Sebuah pengakuan syukur dan ridho kita kepada Allah. Ya. Alladzi huwa ni'mah, ya, yang menyebut kebaikan kepada Allah itu adalah nikmat. Kemudian wasabru, sabar. Ya. Wa huwa tarku syaqwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Sabar adalah meninggalkan syakwa, apa? Mengeluh. Ya. Mengeluh min alamil balwa, dari pedihnya, sakitnya ujian-ujian, musibah-musibah, li ghairillah, kepada selain Allah. Ya. Wa yanbaghi lana an nad'u bi du'ain tamamid dar, dan sepatutnya bagi kita berdoa dengan doa katanya yang tamim, doa yang sempurna, ad-dari bani Habib alladzi allamahu iyyahu sayyidina Khidir. Nah, ini bagus Pak, ada tuntunan doa. Sebaiknya kita berdoa doanya Tamim ad-Dari bin Habib yang pernah diajarkan langsung oleh Nabi Khidir alaihissalam. Inda ruju'ihi minal ardi as-sufla, ketika kembalinya beliau dari bawah bumi, bisa babi akhdil jinni iyyahu, dia pernah suatu saat Nabi Khidir ibadah diculik lah ya, dibawa oleh, disekap oleh jin sampai kepada Madinah Asy-Syarifah, tempat yang mulia. Wa huwa hadza, ini doanya boleh kita amalkan ya, tanda bentuk pengaduan kita sama Allah. Allahumma qanni'na bima razaqtana, ya Allah, ya, berilah kami apa? Qanaah, merasa puas. Nah, ada orang kagak puas-puas, udah dikasih istri cakep masih nggak puas aja, udah punya rumah bagus masih kagak puas aja, udah punya mobil masih nggak puas aja. Nah, nggak qanaah namanya. Lawannya apa tadi? Tamak dia. Ya. Allahumma qanni'na, ya Allah, berilah kepuasan kepada kami, bima razaqtana, dengan apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Wa'simna, ya Allah, jagalah kami, peliharalah kami, min haitsu nahaitana, dari sisi yang Engkau larang kepada kami. Minta penjagaan dari Allah. Jadi ini bapak-bapak, emang kita kalau ngandelin diri kita gak mampu Pak. Makanya ulama bilang dalam segala hal jangan kita tanggung sendiri, berat nggak kuat, kita ini lemah. Maka apa? Bersandarlah kepada Allah. Allahus samad, Allah tempat bersandar. Suka ya, tawakkaltu 'ala Allah
wa ufawwidu amri ilallah. Saya tawakal kepada Allah, saya serahkan seluruh urusanku kepada Allah. Ini waqsimna min haitsu nahitana wala tuhawwijna ila man agnaitahu anna. Ya Allah, jangan kau buat aku merasa butuh, perlu gitu kepada orang yang agnaitahu anna, kepada orang yang telah kau berikan kelebihan. Jadi apa? Jangan sampai kita bergantung kepada makhluk, maksudnya. Misalnya ada orang doanya, ya Allah, berharap nih bantuan bosnya, jangan. Saya pernah menerjemah buku. Saya kasih nama buku itu Kiat Kaya Menurut Islam. Judul aslinya Turukul Ghina fil Islam. Di situ ada beberapa kisah yang membuat kita tambah kuat, ya, masalah rezeki kepada Allah. Di antaranya jamaah, ada orang di PHK. Pas PHK dia nggak punya kerjaan, tapi dia bilang sama istrinya, Bapak akan tetap ikhtiar keluar rumah tuh seharian, pulang nggak dapat apa-apa, besok berangkat lagi, ya tawakalnya tuh. Sampai dia kemudian ada masjid, dia mampir ke masjid, dia berdoa, dia taubat, dia hati, dia berdoa. Itu doanya mungkin saking dia perlunya keluar, ada orang lewat tuh dengar. Ya, sampai hari ini saya ini orang lewat beneran atau malaikat? Ya, lewat, lalu dia bilang apa? Dia samperin, Pak, saya dengar doa-doa Bapak saat ini sedang dalam kesulitan ekonomi, nggak ada kerjaan, gitu. Ini ada sedikit Pak bantuan dari saya. Itu ya. Langsung dia, ya Allah, terima kasih banget Pak, ini saya terima Pak bantuannya. Lalu orang tadi bilang lagi, oh iya, ini kartu nama saya. Kalau ada apa-apa nanti hubungin saya. Kalau bapak-bapak dikasih gitu gimana? Duit diambil, kartu diambil. Tapi orang ini kagak. Apa dia bilang? Oh, mohon maaf Pak, untuk yang ini saya nggak bisa, saya nggak terima. Terima kasih atas bantuan Bapak ini. Kalau nanti saya butuh, akan saya minta sama Allah didatangkan orang-orang baik seperti Bapak. Artinya apa? Ta'alluq hatinya kepada Allah, nggak pada kartu, kepada orang lain. Cerita yang kedua, yang terakhir, ada ini bertetanggaan, ada seorang janda, anaknya banyak banget, malam-malam nangis aja. Ini kita tetangganya, ini risih, ada apa nih? Disamperin, Bu, kenapa anak-anak nangis? Belum pada makan, kelaparan. Itu ibu lagi masak apa itu? Masak batu, batu dimasak. Bilang, tunggu, belum matang. Saking ibanya, ya, ini orang pulang ke rumahnya, itu kulkasnya diambilin semuanya, diketok, tok. Pas diketok, kagak ada suara anak-anak nangis. Atau keluar, ibu itu, Bu, ini ada sedikit makanan untuk anak-anak. Apa jawabannya? Pak, anak-anak saya sudah pada tidur semuanya, katanya. Ya udah, ini terima aja. Untuk besok, insya Allah rezeki ada lagi. Ada orang-orang yang begitu. Dia yakin besok rezekinya ada lagi. Jadi yang ketiga, ada orang dikasih panen. Sekali panen, ini dalam kitab semua ya. Bukan saya mengatakan. Orang panen, biasanya panen dia bisa untuk 1 tahun. Kemudian tahun itu dia panen hanya cukup untuk 10 bulan. 10 bulan. Ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember belum ada. Itu dia puyeng mikir, bagaimana nih mah? Kenapa Pak? Ini kita panen hanya buat 10 bulan. Bagaimana yang ke-11 sama 12? Padahal yang bulan pertama ada. Nah, dia diajari oleh Allah dengan apa? Realita. Ibu tadi untuk besok pagi rezekinya masih yakin.
Allah akan kasih. Lah kita yang Allah kasih sampai 10 bulan maju, langsung dia keluar, dia bagi-bagi itu, dia sedekahin itunya apa hasil panen tadinya. Ini apa? Ada orang yang sikoh hatinya kepada Allah, ya, bahwa semuanya Allah yang Razzaq, Allah yang kasih. Tinggal kita tugasnya ikhtiar terus, jangan lupa doa. Ketika Allah kasih nikmat, jangan lupa asna alaihi wa dzikr ihsani, memuji Allah dan mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Jangan apa? Sandarkan kalau dirinya. Mama, lihat tuh, bapak kalau sudah bekerja hebat kan? Ngagul itu namanya sama dirinya sendiri. Orang yang banyak ngagul, anak, nanti jadi Fir'aun. Ya, Allah nggak suka orang-orang yang merasa besar dengan dirinya. Semua yang kita lakukan, semua yang hari ini Bapak Ibu punya, itu karena kebaikan Allah, karena rahmat Allah semuanya. Hatta anak-anak kita di situ rahmat Allah semuanya. Ya, Allah alam bisawab. Ada pertanyaan tuh kagak? Apa kita langsung tutup? Kalau sudah Pak Imam datang, tanda-tandanya Isya. Assalamualaikum. Iya Bang Haji. Saya mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan penyakit hati. Ya, walaupun kita selalu masalah hubungan sifat kibriya, yang berwujud, wasufati, ibadi, wasubudan, wanamimah. Bagaimana caranya Ustaz? Apapun kita coba lakukan yang terbaik yang saya dapat dari orang-orang baik. Cuman kadang-kadang saya berpikir, apakah hati saya siap dulu? Itu gimana caranya? Terima kasih. Ya, jamaah ini pertanyaannya bagus, mendalam ya. Artinya setiap kita tuh pasti terjangkit itu. Makanya digambarkan dalam kitab Minhajul Abidin, ada orang beramal soleh, umurnya 70 tahun Pak. Tapi ternyata pas dihisab amalnya riya semuanya. Nangis nih, amalnya nggak ada ikhlasnya dalam. Amalnya karena orang semuanya, atau amalnya karena haz itu apa? Pengen pujian. Nah, oleh karenanya sekalian, pertama tadi minta terus sama Allah agar selalu dalam bimbingan Allah. Yang kedua, kuatkan apa muraqabah, musyahadah. Apa tadi? Merasa dilihat Allah, merasa diawasi Allah, selalu bersama Allah. Agar semua yang kita lakukan ini ikhlas karena Allah. Ya, kemudian sering-sering duduk di majelis ilmu, duduk dengan orang-orang soleh. Di situ kita dapat pencerahan, dapat pendidikan. Imam Ghazali, ya, itu 7 tanjakan itu amal itu mau diterima Allah susah banget katanya. Pertama kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Kalau kita kagak kenal siapa yang kita sembah, amal kita nih kagak pernah sempurna. Kita nggak tahu bagaimana bermuamalah dengan Allah, membuat Allah itu senang sama kita. Kayak seorang anak buah. Belum lagi tantangan dunia, begitu beratnya. Tantangan lagi ada nafsu dalam diri kita yang ngajaknya terus jelek. Kalau beramal maya dia aja, ini harus dilampaui semua. Ya, kemudian itu yang paling berat katanya. Ada ujub dalam diri kita. Ada kiber, sombong. Ada riya yang selalu menggerogoti amal-amal kita. Oleh karenanya tadi, setiap kali habis melakukan amal soleh, buru-buru bilang alhamdulillah. Agar apa? Agar perlu ada ujub di situ. Ulama dulu Pak, ya, begitu kuatnya memerangi penyakit hati. Contoh ya, ada di Mesir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Itu habis ceramah itu kita turun dari mimbar, itu hatinya kan itu diuji oleh Allah. Hatinya dia bersama Allah, bersama nafsu.
sama itu dia senang, merasa apa bersama. Itu saking senangnya itu masyarakat, mobilnya beliau kagak boleh jalan, digotong itu ulama besar Indonesia. Ngarang tafsir atau syarah. Itu dia menjaga perasaannya jangan sampai dia merasa ujub, merasa hebat. Dia terus bertasbih terus memuji Allah dia terus. Kemudian nggak kuat juga, dia bilang sama supir berhenti ya ke masjid itu, berhenti dia. Ngapain Mbah? Tunggu di sini. Dia ke masjid, dia ke toiletnya, dia buka nih baju jubahnya, dia buka, dia bersihin tuh kotoran-kotoran di toilet, bersihin. Nah, habis begitu orang-orang saleh membunuh nafsunya. Ya, karena kata Imam Ali, nafsu itu karena seperti manusia sesudah potong kepala. Dia selalu datang. Dia datang di awal amal kita, dia datang di tengah-tengah amal kita, dan dia datang di akhir amal kita. Makanya apa itu? Jangan pernah merasa lolos. Belum, malaikat setan terus menggoda kita sampai kita tamanna, nyebut kebaikan yang pernah kita lakukan. Ya, nggak ada lain kecuali muraqabah, musyahadah, tingkatan rasa itu terus agar apa yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Allah alam bismillah. Nah, dengan baca-baca hikayat sahabat, hikayat orang-orang saleh, kita terbawa. Terus puji ada. Yang kata Nabi apa? Setiap hari bersihin hatimu, pagi, sore, terus aja. Orang sekarang pengennya penampilannya rapi terus, zahirianya, batiniannya bobrok. Itu harus diperhatikan oleh kita semuanya. Ayo, udah cukup ya. Semoga bermanfaat. Allah tambahkan ilmu zahiriyah, ilmu batiniyah yang kita bisa amalkan untuk kita tambah dekat kepada Allah, dan kita semuanya husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil amal. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil amal. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil amal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha was-sabra inda qada'i hawaijik wa inda nuzulil aqdar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka atayakal makhsusata lil qulub wal ma'arif al ilahiyyah wal anwar rabbaniyah wal ahwal an nabawiyyah wal akhlaq al qur'aniyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barang-barang ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.